Selamat pagi teman-teman dan Bu Lisa. Saya dan Christian dari kelas 12 MIPA nomor 4 akan menjelaskan tentang penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC atau alternating current dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga akan menjelaskan teorinya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang arus AC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arus listrik searah atau arus DC. Jadi arus listrik searah atau arus DC adalah arus listrik yang mengalir secara searah. Nah, aliran listriknya itu aliran pada arus DC itu akan seperti ini. Elektron dia akan mengalir dari kutub negatif ke arah kutub positif. Sedangkan arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke arah kutub negatif. Penjelasan seperti ini pernah saya jelaskan di video praktikum tentang arus DC yang menggunakan aplikasi Pet Colorado. Oke, saya akan menunjukkan gambar ini. Oke, pada gambar yang telah saya tunjukkan tadi merupakan grafik dari arus DC. Jadi, bisa dilihat daripada grafik tersebut itu garisnya itu yang di tengah-tengah itu akan lurus dari awal sampai akhir. Hal tersebut membuktikan bahwa pada arus DC, tegangan listrik itu memiliki nilai dan arah yang tetap. Oke, tadi saya sudah menyinggung tentang arus DC. Sekarang kita akan masuk ke topik utama pembahasan kita, yaitu arus AC. Arus AC atau yang merupakan kepanjangan dari alternating current atau arus bolak-balik ada arus listrik yang mengalir secara bolak-balik seperti namanya. Oke, pertama-tama saya akan menunjukkan terlebih dahulu grafik ini. Oke, gambar yang barusan teman-teman dan Ibu Lisa sekalian lihat itu merupakan grafik dari arus listrik bolak-balik atau arus AC. Bisa dilihat itu arusnya itu berbeda ya, grafiknya berbeda dari arus DC tadi. Arus DC tadi kan cuma lurus gitu antara tegangan dan waktunya. Sementara pada arus bolak-balik atau arus AC itu akan membentuk gelombang sinusoida antara tegangan yaitu V dan juga waktu T. Nah, dari grafik tersebut itu membuktikan bahwa arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah secara sinusoidal terhadap waktu dan akan membentuk gelombang. Nah, gelombangnya itu namanya gelombang sinusoida. Selain itu, dari grafik arus listrik bolak-balik atau AC yang saya tunjukkan tadi, itu juga membuktikan bahwa tegangan sinusoidal ini dapat berbalik polaritas dari positif ke arah negatif, atau sebaliknya, setelah jangka waktu tertentu atau periode waktu tertentu, itu akan berubah dari negatif ke positif secara periodik. Tadi kan bisa dilihat kan di grafik tadi itu yang di atas garis itu positif, terus di bawahnya negatif, terus di atas lagi positif. Nah, di situ juga ada perubahan tegangan sinusoidal. Itu ada pembalikan polaritas atau pembalikan tegangannya dari positif ke negatif, terus dari negatif ke positif lagi. Nah, tegangan yang polaritasnya itu bergantian dari positif dan ke negatif, dari negatif ke positif tadi, itu dalam jangka waktu tertentu tadi itu disebut juga dengan tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Oke, untuk lebih memahami penerapan grafik yang arus bolak-balik tadi, akan saya tunjukkan sebuah gambar. Oke, gambar yang telah saya tunjukkan tadi merupakan rangkaian arus listrik bolak-balik, walaupun baru sekedar ilustrasi. Sekarang saya akan tunjukkan dulu keterangannya. Yang pertama, yang bulat itu sumber tegangan, yang bentuknya kayak petir itu dia hambatan. Lalu ada tanda panah yang berwarna hitam pekat itu arus maju. Lalu ada tanda panah yang garis putus-putus itu arus mundur. Jadi, penjelasannya nih, setiap setengah siklus nih, secara bergantian, maka polaritas tegangannya itu akan berubah antara positif dan juga negatif. Nah, bisa dilihat, ketika polaritas tegangan pada rangkaian tersebut itu positif, maka arus listrik yang mengalir itu akan mengalir searah dengan jarum jam dari kiri ke kanan. Itu ditunjukkan dengan tanda panah berwarna hitam pekat. Sementara ketika polaritas tegangannya berubah ke arah negatif, maka arus listriknya juga akan mengalir ke arah yang sebaliknya, kebalikannya, berlawanan dengan arah jarum jam dari kanan ke kiri yang ditunjukkan dengan tanda panah yang berbentuk garis putus-putus tadi. Nah, karena ada perubahan polaritas tegangan ini, maka arus listriknya itu akan akan berbalik arah juga, akan senantiasa berbalik arah secara periodik. Nah, tadi kan tanda panah yang berwarna hitam pekat itu arus maju kan. Terus tanda panah yang garis putus-putus itu arus mundur kan.
Nah, arus maju dan arus mundur itu akan terjadi akan seperti itu terus secara berulang-ulang secara periodik. Nah, ini disebut dengan arus bolak-balik atau alternating current yang disingkat arus AC gitu. Oke, setelah kita mengetahui penjelasan tentang teori arus listrik bolak-balik atau AC, sekarang saya akan memberitahu sumber-sumbernya. Sumber-sumber yang bisa digunakan untuk pembangkit listriknya. Biasanya kan kalau di Indonesia tuh PLN gitu kan. Nah, itu sumber-sumbernya itu ada pembangkit listrik tenaga air, dulu ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga angin yang biasa pakai kincir angin itu, terus pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan panel surya. Nah, ada juga pembangkit listrik nuklir, itu yang menggunakan nuklir. Biasanya di negara-negara maju udah menggunakan itu. Oke, sekarang saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari arus bolak-balik atau arus AC. Jadi, ini sini akan menyinggung arus DC juga nih. Oke, jadi baik itu arus AC ataupun arus DC itu akan menyebabkan kehilangan daya atau dayanya itu akan semakin berkurang jika dihantarkan atau dalam proses penghantaran. Makin jauh lokasi yang akan dituju oleh listrik tersebut, arus listrik tersebut, baik itu AC atau DC, maka daya dari arus listrik tersebut akan semakin berkurang. Konsepnya bisa kita gunakan analogi seperti tisu. Tisu kalau misal dibasahin pakai air, itu biasanya kan kalau baru dibasahin air ke tuang air kan kayak melambatnya cepet banget kan. Melambatnya cepet. Tapi kalau udah makin jauh dari sumber air yang tumpah di tisunya itu, lama-lama air itu bakal ngalirnya makin pelan, habis itu berhenti. Dan mungkin bisa aja dia nggak sampai semua tisunya basah, tapi cuma sebagian doang. Nah, konsepnya seperti itu. Sama seperti arus listrik, baik itu AC ataupun DC. Dia kalau misalnya makin kita hantarkan menggunakan kabel gitu ke tempat yang lokasinya jauh, maka dayanya juga akan semakin berkurang seiring waktu. Nah, akan tetapi, berbeda dengan arus DC, yang dia itu cuma bisa kalau pada jarak tertentu doang, arus AC itu, dia bisa diperpanjang ke tempat yang lebih jauh. Makanya kalau misal kita untuk mentransmisikan listrik ke tempat yang jauh seperti pemukiman warga, kantor, desa, semuanya, itu menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Karena itu ada sebuah alat yang bisa meningkatkan arus listrik semakin kuat. Namanya itu transformator atau biasa disebut trafo. Arus listrik yang telah melewati trafo akan di step up karena biasanya akan menggunakan trafo step up untuk memperkuat arus listriknya. Sehingga arus listriknya itu tidak akan kehilangan daya ketika disalurkan atau dihantarkan ke tempat yang sangat jauh. Lalu, kelebihan yang kedua, mudah didapat. Untuk menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik, itu kita bisa menggunakan generator. Seperti sumber tadi ada pembangkit listrik tenaga air. Jadi di aliran air itu, misal sungai, itu yang mengalir deras gitu, biasanya akan dipasangi suatu generator, sehingga generator itu akan bergerak dan akan menghasilkan arus listrik. Lalu juga ada pembangkit listrik tenaga angin. Ketika di daerah yang banyak anginnya, itu akan ditaruh suatu kincir angin, dan ketika kincir anginnya berputar, itu akan menghasilkan arus listrik. Kincir angin itu juga termasuk generator. Selain memiliki kelebihan, tentu saja arus AC atau arus bolak-balik memiliki kekurangan. Kekurangan pertama, tidak dapat disimpan. Kalau arus DC itu bisa disimpan kan di dalam aki, di dalam baterai. Nah, kalau arus AC itu nggak bisa. Dia kalau udah dihasilkan arus listrik pakai generator yang misalnya pakai pembangkit listrik tenaga angin, dia harus dialirkan sesegera mungkin ke sumber, misal ke pemukiman desa A atau desa B atau ke kota A atau ke kantor C, seperti itu. Jadi harus dialirkan langsung. Kalau arus DC bisa disimpan di dalam baterai ataupun aki. Lalu, kekurangan kedua tidak dapat dipindahkan. Sebenarnya kekurangan yang nomor 2 ini ada hubungannya sama nomor 1. Karena kalau arus AC itu dia cuma bisa dihantarkan langsung ke tempat tujuan. Tapi kalau arus DC, dia itu bisa dipindahkan. Maksudnya dipindahkan itu bisa dipindahkan dalam suatu wadah. Kayak misalnya baterai, itu kan di sumber listrik kan, sumber listrik DC kan. Nah, baterai itu kan bisa portable dibawa kemana-mana gitu. Maksudnya dipindahkan seperti itu, bukan dihantarkan. Kalau arus AC itu cuma dihantarkan doang. Tapi kalau arus DC bisa dipindahkan karena dia bisa ditaruh di suatu wadah kayak baterai ataupun aki. Seperti itu. Oke.
Sebelum saya menjelaskan benda-benda apa saja yang menggunakan penerapan arus listrik bolak-balik, saya akan menjelaskan dulu bagaimana transmisi listrik arus bolak-balik dari sumbernya sehingga bisa kita nikmati sekarang. Kita akan mengambil contoh di Indonesia. Di Indonesia sendiri yang mengatur arus listrik bolak-balik sendiri itu adalah pihak PLN. Nah, pihak PLN sendiri menghasilkan listrik atau membangkitkan listrik itu menggunakan pembangkit listrik yang bersumber dari alam atau mungkin juga dari buatan. Seperti contohnya pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Seperti itu. Nah, jadi setelah PLN membangkitkan energi listrik tersebut misalnya energi listrik tersebut akan disalurkan ke pemukiman warga. Maka energi listrik tersebut akan dialirkan ke sebuah trafo step up. Fungsinya apa? Supaya energi listrik arus bolak-balik tadi tegangannya dapat ditingkatkan sehingga tidak kehilangan dayanya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana kalau arus listrik itu baik AC maupun DC akan kehilangan tenaganya kalau dihantarkan ke tempat yang jauh semakin melemah dayanya kan. Oleh karena itu arus listrik harus ditingkatkan terlebih dahulu tegangannya menggunakan trafo step up. Setelah arus listrik sudah ditingkatkan tegangannya menggunakan trafo step up, maka arus listrik tersebut akan dialirkan ke jaringan transmisi listrik AC bertegangan tinggi. Kalau misal teman-teman lihat ada suatu kayak bangunan tiang listrik yang besar kayak kerangka-kerangka gitu, bukan tiang listrik yang di depan rumah ya, tapi kayak kerangka-kerangka yang sangat tinggi seperti gedung. Seperti ini gambarnya. Nah, di gambar yang barusan saya tunjukkan tadi itu merupakan jaringan transmisi listrik AC bertegangan tinggi. Nah, fungsi dari tiang-tiang tadi itu adalah menghantarkan arus listrik ke daerah yang jauh, misal ke suatu provinsi, dari provinsi ke provinsi yang lain, atau ke kota yang lain, seperti itu. Nah, setelah arus listrik tersebut dihantarkan ke provinsi lain, misalnya, arus listrik tersebut akan dialirkan ke trafo step down. Fungsinya apa? Supaya arus listrik yang masuk ke pemukiman warga, ke rumah-rumah, itu tidak terlalu besar, sehingga membahayakan alat-alat elektronik dan juga orang-orang yang menggunakan listrik tersebut. Jadi, arus listriknya tersebut harus diturunkan dulu kekuatannya menggunakan trafo step down. Nah, setelah arus listriknya tersebut dilemahkan tegangannya supaya tidak terlalu kuat, maka arus listrik tersebut akan disalurkan ke pemukiman warga. Kalau misal teman-teman lihat, di sekitar rumah pasti banyak tiang listrik kan. Nah, tiang listrik tersebut ada kabel listrik. Kabel-kabel listrik tersebut akan tersambung ke rumah-rumah warga, sehingga di rumah-rumah itu ada sumber listrik, misalnya ada saklar di kamar kita atau di ruang tamu atau di mana saja. Jika kita mencolokkan alat elektronik kita ke dalam saklar, misalnya dengan mengecas HP, maka kita dapat mengecas HP tersebut. Atau misalnya kita mau menggunakan setrika, maka kita bisa memanaskan setrika tersebut menggunakan arus listrik bolak-balik. Seperti itu. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana listrik ditransmisikan dari sumber pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN ke rumah yang ada di pemukiman warga. Sekarang saya akan menjelaskan penerapan arus listrik bolak-balik atau AC terhadap benda-benda elektronik yang ada di sekitar saya. Yang pertama adalah setrika listrik. Jadi, cara kerjanya sebagai berikut. Ketika kita mencolokkan setrika listrik ke dalam stop kontak, maka arus listrik bolak-balik atau AC akan mengalir ke dalam colokan, ke dalam kabel, lalu ke dalam badan utama setrika. Di dalam badan utama setrika itu terdapat elemen utama atau komponen utama yang disebut elemen pemanas atau heater. Fungsinya adalah tentu saja untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas ini akan dihantarkan secara konduksi ke plat logam yang ada di bawah setrika yang menjadi alas setrika itu, yang langsung bersentuhan dengan baju yang kita setrika itu. Nah, perlu diketahui bahwa elemen pemanas ini akan terus memancarkan panas secara terus-menerus selama setrika itu kita colokkan. Tergantung panasnya itu tergantung yang kita pilih, yang kita pilih pada pengatur suhu, entah itu bahannya untuk katun atau untuk sutra dan lain-lain. Nah, hal ini bisa berbahaya karena bisa menyebabkan konslet atau kebakaran, ataupun bajunya bisa gosong kalau misal kelamaan. Oleh karena itu, setrika ini dilengkapi suatu alat namanya pengatur suhu. Fungsi pertama untuk menentukan panas, mengatur panasnya yang sesuai dengan bahan baju kita, entah itu sutra, katun, dan lain-lain. Tapi fungsi kedua yang tidak kalah penting adalah untuk memutus aliran listrik yang ada di dalamnya.
ketika setrika sudah dalam keadaan terlalu panas atau overheat, maka indikator lampu yang tadinya menyala akan mati. Itu menandakan bahwa aliran listrik yang mengalir dalam setrika itu terputus oleh pengatur suhu ini. Nah, itu karena sudah overheat ya, sudah terlalu panas. Nah, ketika panas yang ada di elemen pemanas setrika ini sudah menurun suhunya, maka pengatur suhu ini akan kembali seperti biasa. Dan indikator lampunya itu menyala kembali. Indikator lampunya tuh yang warna merah itu ya, yang kalau ada di setrika itu. Kalau indikator lampunya nyala, berarti itu energi listriknya udah mengalir lagi di dalam setrika. Itu kalau kondisinya bisa nyala lagi kalau elemen panasnya udah normal atau tidak terlalu panas lagi. Nah, konsep ini menggunakan prinsip bimetal. Tetapi saya tidak akan menjelaskan prinsip bimetal ini karena materi ini sudah lewat dan juga tidak ada hubungannya dengan arus bolak-balik atau arus AC. Dengan begitu, kita dapat menyetrika baju kita dengan rapi dan halus dengan setrika yang kita gunakan. Dan perlu diingat, harus menggunakan panas yang sesuai dengan bahan baju kita. Oleh karena itu, kita perlu mengaturnya pada pengaturan suhu yang ada rodanya itu, yang di atasnya itu. Kita harus mengaturnya supaya tidak lengket atau terlalu kasar ketika kita menyetrikanya, dan juga bisa berbahaya kalau bahannya sutra atau bahan yang tipis. Oke, alat yang selanjutnya adalah solder listrik. Solder listrik sendiri adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk perakitan atau pembongkaran suatu rangkaian elektronik yang ada di papan motherboard atau di benda-benda elektronik lainnya yang memerlukan logam yang dilelehkan. Oke. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi, sebenarnya prinsip kerja dari solder listrik tersendiri itu mirip dengan setrika listrik, bahkan hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan. Jadi, begini cara kerjanya. Setelah kita tancapkan colokan dari solder itu ke dalam stop kontak, maka energi listrik, arus listrik bolak-balik akan mengalir ke dalam colokan, ke kabel, lalu ke dalam solder. Nah, di dalam badan utama solder itu terdapat komponen utama, yaitu elemen pemanas atau heater, sama seperti setrika tadi. Fungsinya juga sama, untuk mengubah energi listrik bolak-balik, mengubah arus listrik bolak-balik atau AC, menjadi energi panas atau kalor. Nah, jika pada solder listrik terdapat tegangan listrik yang mengalir itu besar, maka suhu yang dihasilkan oleh elemen pemanas ini juga akan berbanding lurus, akan semakin tinggi pula. Begitu juga jika kita biarkan solder tercolok ke dalam stop kontak terlalu lama, maka solder itu juga akan semakin panas suhunya. Nah, berbeda dengan setrika yang terdapat pengatur suhu yang dapat digunakan untuk memutuskan atau menyambung aliran listrik secara otomatis, solder ini nggak punya pemutus atau penyambung aliran listrik seperti itu. Disitulah perbedaannya. Nah, selanjutnya, energi panas atau kalor yang telah dihasilkan oleh elemen pemanas tadi akan dihantarkan oleh suatu komponen yang bernama besi solder. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di di sekitar solder itu tuh ada bagian yang panjang tuh logam itu fungsinya itu untuk menghantarkan panas dari elemen pemanas ke mata solder yang berada di ujung yang tajam itu. Nah, fungsinya itu karena sebagai penghantar atau sebagai transmisi panas. Oleh karena itu, fungsinya itu sebagai bahan konduktor. Oleh karena itu harus terbuat dari logam konduktor yang dapat menghantarkan energi panas dengan baik. Selanjutnya ada bagian mata solder. Jadi setelah dihantarkan oleh besi solder tadi, energi panas itu akan berkumpul di ujung solder yang bernama mata solder. Nah, bagian ini harus kita arahkan ke bagian-bagian komponen yang akan kita rangkai atau kita bongkar. Dan tidak boleh tersentuh karena akan sangat panas. Ditambah lagi ujungnya itu tajam. Dia harus lebih berhati-hati. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rice cooker. Ini penerapan yang terakhir. Jadi, rice cooker itu, pertama rice cooker itu colokannya ditancapkan dalam stop kontak. Maka arus listrik bolak-balik akan mengalir ke dalam colokan, ke kabel, dan juga ke dalam rice cookernya. Nah, jadi pertama-tama kita isi beras ke dalam rice cooker, ke dalam pancinya itu, lalu kita masukkan air secukupnya. Setelah itu kita tutup rice cookernya, lalu kita set ke dalam posisi cook. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan secara rincinya.
Jadi di dalam rice cooker ada dua komponen penting, yaitu elemen pemanas atau heating element dan elemen penghangat atau warming element. Elemen pemanas ada di dasar rice cooker, elemen penghangat ada di samping rice cooker, di sekeliling rice cooker itu. Nah, ketika dalam proses cooking dalam rice cooker itu, sensor panas akan disusun secara paralel dalam kondisi atau menggunakan prinsip bimetal. Pada posisi cooking, berarti itu saklar cooking itu akan menghubungkan, saklarnya itu kan dalam posisi cooking nih, cook nih. Berarti akan menghubungkan arus listrik yang sudah mengalir ke dalam rice cooker ke elemen pemanas yang ada di dasar rice cooker. Nah, sehingga proses penanakan nasi atau pemasakan nasi akan berlangsung. Nah, ketika nasi udah matang, saklar cooking itu bakal turun ke warm. Kan bisa ada tuh tulisan cook sama warm. Nah, kalau misalnya masak kan dia cook kan. Nah, kalau misalnya nasi udah matang, udah masak, berarti itu udah saklar bakal turun ke posisi warm. Nah, hal ini terjadi karena adanya sensor panas yang bekerja di dalam rice cooker. Bekerjanya sensor panas ini disebabkan karena adanya energi panas atau kalor yang diterima oleh magnet yang ada di dalam rice cooker tersebut. Sehingga struktur kemagnetannya itu tidak menjadi tidak teratur, sehingga sifat kemagnetannya itu akan mengecil. Nah, bersamaan dengan itu, saklar itu bakal turun ke posisi warm. Jadinya, kalau misalnya saklar turun ke posisi warm secara otomatis arus listrik yang mengalir ke elemen pemanas buat masaknya terputus dong. Jadi ya arus listriknya bakal ngalir ke elemen penghangat atau warming element. Hal ini menandakan proses cooking sudah selesai. Nah, saat proses warming berlangsung, itu ditandai dengan adanya bimetal, komponen bimetal yang memiliki tugas untuk memutus dan menghubungkan arus listrik secara periodik atau dalam waktu tertentu ke elemen penghangat atau warming element. Jadi kan kalau misalnya kita dalam kondisi warm itu, saklar dalam kondisi warm, berarti kan dia fungsinya buat hangatin nasi dong, supaya kalau nasinya dimakan tetap dalam kondisi hangat atau panas. Tapi kalau jadi otomatis penghangatnya itu nggak boleh nyala terus-menerus dong. Kalau penghangatnya nyala terus-menerus sama aja masak nasi dong, bisa aja overcook gitu. Nah, oleh karena itu ada bimetal yang fungsinya buat pada waktu tertentu misalnya nasinya hangat, terus pas misalnya panasnya udah nyampe titik, udah melebihi batas nih, udah overheat. Maka bimetal itu bakal memutus aliran listriknya dan elemen penghangatnya atau warming elementnya akan mati karena arus listriknya udah terputus. Arus listrik bolak-balik atau AC-nya tuh. Nah, begitu entah udah agak dingin atau udah masuk suhu normal, baru nyala lagi seperti itu. Nah, seperti itulah konsep rice cooker. Oke. Sekian dan terima kasih teman-teman dan Bu Isa karena telah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya.